Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Umar. Saya mengajar di SMP Pasundan 2 Cimahi, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran, yaitu uji kompetensi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK Universitas Siliwangi. Berikut ini Bapak Ibu semuanya kartu peserta saya yang sudah saya tanda tangani. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Waktu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Ya, Pak. alhamdulillah ya sehat ya walafiat. Amin. Ya, bagi yang sedang sakit, Bapak doakan dan kita doakan semua ya, semoga cepat sembuh. Ya, Amin. amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai, apakah suara Bapak terdengar jelas? Terdengar jelas. Pak. Terdengar jelas. Kemudian gambar Bapak terlihat di layar monitor kalian? Terlihat. Terlihat ya. Baik, alhamdulillah, bagus. Nah, sekarang Bapak mengecek dulu kehadiran ya. Yang sudah hadir di sini yaitu Ririn, kemudian Reni, Mary, Javier, dan Parlan ya. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh siswa yang paling awal datang di Zoom ini ya sebagai partisipan, yaitu Ririn. Silahkan Ririn memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, alhamdulillah. Kita akan membacakan terlebih dahulu ya yel-yel penyemangat belajar agar kalian selalu semangat dalam belajar ya. Bapak contohkan, semangat belajar, merdeka dari virus corona. Semangat belajar, Semangat belajar. merdeka belajar, Merdeka belajar. merdeka dari virus corona. Merdeka dari virus corona. Ya, mudah-mudahan kita bisa merdeka ya dari virus corona ini dan bisa kembali normal ke keadaan sebelumnya. Amin. Ya, karena di bulan Juli ini ternyata kasus COVID-nya itu meningkat, kemudian pemerintah yaitu Bapak Presiden Joko Widodo membuat peraturan tentang PPKM darurat sehingga semua kegiatan aktivitas masyarakat termasuk di sekolah juga itu dibatasi ya. Jadi harus menggunakan pembelajaran daring. Nah, walaupun menggunakan pembelajaran daring, kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Jangan putus asa begitu. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya, karena ini bulan Juli pertengahan, kemudian bulan depan adalah bulan Agustus, bertepatan juga dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak share screen dulu ya. 11 Agustus tahun 45
Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kami merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap mempertahankan Indonesia. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Alhamdulillah kita telah menyanyikan lagu nasional ya. Minggu kemarin kita telah melaksanakan pembelajaran KD 317 yaitu menggali dan menemukan unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca ya, dan juga setelah membaca bukunya ya tentunya. Kemudian IPK-nya itu indeks pencapaian kompetensinya, yaitu pertama mengidentifikasi unsur buku fiksi, kemudian mengidentifikasi unsur buku non-fiksi, kemudian menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, kemudian menentukan kata istilah yang terdapat dalam buku indeksnya, kemudian menentukan garis besar isi buku yang ada dalam buku tersebut ya. Nah, untuk mengingat kembali ya, coba ada yang bisa Bapak ingin bertanya, apakah perbedaan dan persamaan buku fiksi dan non-fiksi? Boleh, siapa yang akan menjawab? Mute-nya belum di itu. Nggak apa-apa, Sal. Persamaan dan perbedaannya ya. Iya, Persamaan dan perbedaan unsur buku non-fiksi dan fiksi, yaitu persamaannya sama-sama memiliki sampul, 2 halaman judul, 3 hak cipta, 4 kata pengantar, 5 daftar isi, 6 isi buku yang terbagi dalam jumlah bab. iya. Nah, perbedaan unsur buku fiksi dan non-fiksinya, 1 yaitu buku non-fiksi mempunyai glosarium sedangkan buku fiksi tidak. 2, buku non-fiksi mempunyai daftar pusaka sedangkan buku fiksi tidak. 3, buku non-fiksi mempunyai indeks sedangkan buku fiksi tidak. 4, buku non-fiksi mempunyai lampiran sedangkan buku fiksi tidak. 5, buku non-fiksi mempunyai kata baku sedangkan buku fiksi menggunakan kata tidak baku dan gaya bahasa yang khas. 6, buku fiksi tidak memiliki plot atau alur, pengenalan, permasalahan, puncak masalah, dan penyelesaian masalah, sedangkan buku fiksi memiliki plot atau alur. Ya, baik. Alhamdulillah ya, berarti kalian masih ingat tentang pembelajaran kemarin ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca buku fiksi karya Andrea Hirata yang berjudul Ayah, melalui link Google dengan menggunakan model problem-based learning, siswa diharapkan mampu membuat rangkuman dalam bentuk pemetaan konsep, kemudian serta rangkuman dalam bentuk rangkaian gagasan pokok isi buku sesuai usia remaja tentunya Bapak siapkan bukunya ya. Dengan disiplin, bertanggung jawab, dan penuh percaya diri secara tepat. Nah, itulah
tujuan pembelajaran hari ini karena sesuai dengan KD 417 yaitu membuat peta konsep atau alur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca ya. Itu untuk proses kegiatan pembelajaran hari ini mulai dari kegiatan pertama nanti kalian akan mengerjakan soal pretest dari non buku fiksi terlebih dahulu. Nah, setelah mengetahui kemampuan awal kalian, nanti apakah ada kesulitan atau masalah yang dihadapi, kemudian berdiskusi di dalam Zoom ini menggunakan breakout room ya. Sini ada. Kemudian nanti dibagi menjadi 2 kelompok ya. Satu kelompok cerdas, yang kedua kelompok cermat. Nah, setelah itu kalian akan berdiskusi panjang lebar, kemudian saling tanya jawab. Nah, setelah tanya jawab, kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, setelah mempresentasikan hasil diskusi, kemudian adanya refleksi, kemudian simpulan. Selanjutnya yang terakhir itu kalian akan melaksanakan mengerjakan soal post-test ya, LKPD-nya. Nah, setelah mengerjakan proses post-test LKPD-nya, kalian akan diberi penilaian apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Nah, selanjutnya diberikan PR ya untuk pertemuan berikutnya. Baru penutup ya, mengucapkan salam. KKM untuk pembelajaran hari ini yaitu 70 ya. Mudah-mudahan bisa tercapai semuanya. Nah, sebelum dimulai, Bapak akan kirimkan dulu ya link LabWorks-nya lewat Zoom ini di chat dan juga di WA grup ya. Bapak akan kirimkan. Nah, ini adalah link untuk mengerjakan. Tapi sebelum kalian mengklik mengerjakan, nanti akan membaca dulu secara bersama ya, untuk mengingat kembali, mengulas kembali buku yang telah kalian baca kemarin. Nah, Bapak akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat? Sudah. Nah, baik, di sini ini bukunya tentang teknologi pendidikan ya. Ini buku non-fiksi. Kalau buku non-fiksi itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, karya ilmiah, ya, tentang pelajaran kalian di SMP kelas 8, sekarang kan mau naik kelas 9 ya. Nah, di sini ada teknologi pendidikan. Ini penulisnya banyak ya. Ini penerbitnya. Kita akan membaca dulu secara bersama-sama 10 menit ya. Ini ada bab satunya, hakikat media pembelajaran. Nah, silahkan kalian baca terlebih dahulu. Ya, baik. Alhamdulillah kita telah selesai membaca bukunya. Silahkan kalian buka gawainya, kemudian mengerjakan link live worksheet yang tadi Bapak sudah kirim ya. 10 menit cukup ya waktunya. Silahkan. Ya, Pak. Alhamdulillah sudah selesai ya mengerjakannya. Coba kita lihat ya hasilnya di live worksheet-nya. Bapak share screen terlebih dahulu.
Sudah terlihat? Sudah. Nah, ini ya, ternyata hasilnya masih kurang maksimal ya. Di sini ada Chelsea nilainya 5, kemudian Desi 27, Jihan 32, untuk Kamaratih 5, Mary 5, Muhammad Alfi 4 ya, Nalan 36, kemudian Parlan 41, kemudian Reni 5, Ririn 4,5, Siska 32 dan Yasmin 5 ya. Tahap orientasi masalah dalam problem based learning-nya Bapak sambil mencatat ya. Jadi dari hasil mengerjakan soal pretest tersebut bahwa kalian masih kesulitan dalam membuat peta konsep ya. Memang agak cukup sulit, tapi insya Allah bisa. Kemudian yang keduanya, kalian masih kesulitan dalam membuat rangkuman gagasan pokok dalam setiap bab ya. Itu adalah orientasi masalahnya. Berikutnya yaitu tahap pengorganisasian siswa. Nah, di sini Bapak akan membuat kelompok yaitu menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama tadi kelompok cerdas, yang kedua kelompok cermat. Nih Bapak akan membagikan kelompoknya ya. Di dalam Zoom ini menggunakan breakout room. Sebentar. Ini kelompok cerdas. Ini kelompok cermat. Bentar, Bapak setting dulu 10 detik 30. Ya. Silahkan kalian join ya. Silahkan Parlan join juga. Klik di HP di gawainya. Ya. Recording in progress. Ya. Ririn dan Parlan. Iya, Pak. Ya, ini masuk tahap pembimbingan dan investigasi siswa ya. Bagaimana sudah menemukan masalahnya di internet atau di buku referensi lain? Sudah ya dengan Iya, sudah, Parlan Pak. dan Iya. Javier ya. Alhamdulillah. Silahkan diskusinya dilanjutkan Bapak ke ruangan yang lain. Recording in progress.
Recording in progress. Bagaimana, sudah selesai berdiskusinya? Ya, Sudah, tidak Pak. apa-apa, bagus. Ya, sudah bisa menemukan ya solusinya untuk permasalahan kedua tadi ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Nanti Bapak akan memantau. Tadi Bapak sudah memantau ke kelompok cerdas juga sudah sama ya, menemukan jawabannya. Baik, Bapak tinggal dulu ya. Nanti 5 menit lagi Bapak akan menarik semuanya ke room utama. Oke, Pak. Ya, silakan berdiskusinya dilanjutkan. Recording in progress. Ya, selamat datang kembali. Iya. Nah, selesai ya berdiskusinya. Silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya untuk kelompok cerdas. Ya, baik. Langkah merangkum dengan pemetaan pikiran atau konsep. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk merangkum dengan pemetaan pikiran. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut: menulis judul di tengah-tengah kertas dan beri gambar yang sesuai untuk memudahkan mengingat judul tersebut. Membuat cabang utama yang terkait dengan topik tadi. Meneruskan dengan membuat cabang-cabang utama lainnya. Gunakan warna berbeda. Memberi label pada setiap cabang hanya dengan kata kunci saja. Setelah itu, dari tiap cabang membuat sub-cabang untuk hal-hal yang saling berhubungan. Dalam hal ini, menggunakan garis-garis lengkung dan alur yang sesuai keinginan kita karena tidak ada aturan khusus dalam membuat peta pikiran. Menarik garis sebagai pengingat apabila ada hal-hal yang berhubungan pada sub yang berbeda. Berikut contoh catatan akhir yang saya buat untuk merangkum buku ke dalam selembar catatan. Ya, baik. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Nah, untuk kelompok cermat silakan mempresentasikan hasilnya. Ya. Langkah-langkah merangkum berdasarkan gagasan pokok buku adalah mengambil inti dari sebuah isi buku dan menuliskan kembali menjadi catatan ringkas. Hal yang perlu diingat bahwa sebuah rangkuman isinya mencakup keseluruhan teks, meski dalam penyajian yang lebih padat dan ringkas. Manfaat dari rangkuman yaitu menemukan secara cepat informasi yang dibutuhkan, menemukan bagian-bagian penting isi buku, dapat menggambarkan keadaan isi buku, waktu yang digunakan untuk membaca jauh lebih singkat, dan membantu keperluan yang sifatnya praktis. Ada beberapa langkah dalam merangkum berdasarkan gagasan pokok, yaitu sebagai berikut. A. Membaca informasi umum yang terdapat dalam buku. Informasi ini seperti judul, pengarang, dan penerbit. Apabila membaca informasi dalam artikel, hal yang perlu dicatat seperti nama pengarang, nama media, dan tanggal terbit. B. Mengetahui secara umum isi buku melalui daftar isi dan kata pengantar. C. Dalam sebuah buku, setiap subbab dijabarkan ke dalam paragraf dengan tersusun baik. Selain itu, setiap paragraf tersebut memiliki satu pikiran utama. D. Merangkum bacaan dari pokok-pokok pemikiran yang terdapat dalam setiap paragraf, sehingga merangkum sebuah bacaan dapat dilakukan dengan cara menyusun pokok pikiran atau gagasan utama setiap paragraf.
Gagasan paragraf dapat digunakan dalam satu kalimat. Dalam merangkum perlu memperhatikan format merangkum dengan teknik menentukan gagasan utama dan gagasan rincian. Yang pertama judul buku, yang kedua judul bab, yang ketiga judul subbab, yang keempat gagasan utama setiap paragraf, paragraf 1, paragraf 2, dan seterusnya. Gagasan setiap paragraf dapat diungkapkan dalam satu kalimat. Merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun setiap kalimat yang menjadi gagasan utama atau pokok pikiran setiap paragraf ke dalam satu karangan. Saja. Oh iya, baik. Alhamdulillah sudah selesai. Silahkan kalian bertanya jawab. Mulai Reni. Unmute Reni. Boleh Reni. Reni unmute itu, dibuka dulu mic-nya. Nah. Ya maaf Pak. Oh iya, tidak apa-apa. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok setiap judul subbab? Iya. Boleh Yang pertama, dijawab. yang pertama harus membaca terlebih dahulu buku tersebut dengan memahami isinya. Dan yang kedua, menentukan terlebih dahulu apakah gagasan pokoknya berada di awal paragraf, deduktif, di akhir paragraf, induktif, atau di awal dan di akhir paragraf campuran. Iya, benar sekali ya. Untuk menentukan pokok isi paragraf itu tinggal dilihat saja nanti apakah berada di awal, di akhir, atau di awal dan akhir ya. Nah, untuk masih tanya jawab, silahkan boleh mau Parlan menanyakan. Bagaimanakah cara membuat peta konsep dengan baik dan benar? Iya, bagaimana cara membuat peta konsep ya, baik dan benar? Silahkan, ada yang menjawabnya. Ya, saya. Pertama, membuat alur peta konsepnya dulu seperti apa. Misalnya kita mau meletakkan judul, bukunya di tengah. Berarti alurnya bisa ke samping kiri, ke samping kanan, atau ke atas dan ke bawah tergantung apa yang kita inginkan. Kemudian, kalau judul bukunya berada di atas, berarti alurnya harus ke bawah membuat bagan. Kedua, harus memahami isi konsepnya. Yang paling penting karena dalam membuat peta konsep itu, mengisi dalam kolomnya hanya kata kuncinya saja, tidak semua kalimat dimasukkan dalam peta konsep. Iya, benar sekali ya. Kalau dalam peta konsep itu biasanya hanya satu kata kuncinya. Misalnya yang tadi ya, buku non-fiksi tentang teknologi pembelajaran, berarti judulnya teknologi pembelajaran di atasnya, kemudian di bawahnya nanti ada media misalnya, yang di samping kanannya ada visual, audio visual, atau hanya gambar saja begitu. Nah, itu nanti untuk alur peta konsepnya jadi bisa di tengah atau di atas ya. Baik, alhamdulillah untuk diskusinya sudah selesai ya. Masuk ke tahap analisis dan evaluasi proses mengatasi masalah. Nah, untuk tahap analisis ini sudah baik sekali ya dari kelompok cerdas dan kelompok cermat dalam mengatasi masalah, terutama dalam membuat peta konsep dan juga membuat gagasan pokok isi buku. Dengan tadi ya sudah memaparkan semuanya, kemudian bertanya jawab. Nah, untuk kegiatan berikutnya, silakan ada yang mau merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini? Reni, Pak. Oh, boleh. Silakan, Reni. Kegiatan pembelajaran hari ini adalah alhamdulillah Pak, saya juga dan teman-teman saya merasa senang sekali belajar tentang membuat peta konsep dan gagasan pokok isi buku fiksi dan non-fiksi. Walaupun harus membaca terlebih dahulu buku fiksi dan non-fiksinya, sampai puluhan bahkan ratusan halaman. Tetapi kami sangat senang memperoleh banyak ilmu dan juga menjadi suka membaca, terutama buku fiksi, karena sangat menarik dan bahasanya pun mudah dipahami dari mulai buku cerpen, novel, roman, dan buku lainnya yang berkaitan dengan fiksi atau imajinasi. Sudah, Pak. Iya, baik. Itu untuk refleksinya ya. Nah, untuk simpulan kegiatan pembelajaran hari ini, boleh silakan.
Ya, sepulang kegiatan pembelajaran hari ini adalah dalam membuat sebuah peta konsep dan gagasan pokok isi buku fiksi dan non-fiksi harus memahami langkah-langkah dalam membuat peta konsepnya terlebih dahulu. Iya. Seperti judul bukunya akan diletakkan di mana, apakah di tengah atau di atas. Kemudian membuat alurnya sesuaikan dengan isi buku tersebut. Yang paling penting memahami isi buku tersebut dengan baik sehingga mudah untuk memasukkan kata kuncinya dalam bagian. Untuk gagasan pokok harus memahami terlebih dahulu kalimat utamanya berada di manakah, di awal, di akhir, atau ada di awal dan di akhir, sehingga bisa menuliskan gagasan pokok dengan tepat. Iya, baik, alhamdulillah ya, ujian hari ini sudah selesai. Kemudian untuk kegiatan berikutnya yaitu akan mengisi soal LKPD Postes ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran, Bapak akan share screen dulu. Sebelum share screen, Bapak kirim dulu ya link buku fiksinya, yaitu buku fiksi karya Andrea Hirata Ayah. Ini novelnya sangat menarik sekali tentang perjuangan seorang ayah. Nah, itu di Zoom sudah Bapak kirim, kemudian Bapak kirim juga di grup WA ya. Nah, sebelum kalian mengisi LKPD Postesnya, Bapak akan share screen dulu. Kita membaca dulu, mengulas kembali. Nah, ini. Boleh di-unmute dulu, Reni dan Ririn. Nih, kita akan membaca ya. Nah, masih loading. Nah, ini untuk sampul depannya. Ini cetakan pertamanya tahun 2015 ya. Jumlah halamannya 412 halaman. Di sini ada banyak sekali daftar isinya, dari Purnama ke-12, radio, pensil, pingsan, seorang ayah bernama Marconi, Polare. Nah, kita hanya membacanya sampai bab ketiga saja ya, pensil. Karena kalian sudah membaca ya minggu kemarin. Ini hanya mengulas saja agar tidak lupa. Ini Purnama ke-12. Ini banyak kata istilah di sini. Ada kafilah-kafilah, merantik, ya. Alhamdulillah ya, bacanya sudah selesai. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu ya di gawainya masing-masing. Bapak sudah kirim linknya. Ya, alhamdulillah kalian sudah selesai ya mengerjakan
tugasnya. Oh iya, tidak apa-apa. Lowbat ya. Bapak balas dulu ini. Baik, Bapak akan perlihatkan ya hasil dari kalian mengerjakan LKPD Postes. Nih, Bapak akan share screen terlebih dahulu. Bentar. Sudah terlihat Reni, Ririn, Japir, dan Parla? Sudah, Pak. Nah, alhamdulillah ya, nilainya meningkat. Sini. Ya, Chelsea 8, Desi 8, kemudian Jihan ya 8, Kamarati 9, Mary 8, Muhammad Alfi 9 ya, Nala 9, Dian Parlan 8, Reni 8, dan Ririn hampir 8, Siska 9, dan Yasmin 9,5. Ya, itu adalah hasilnya. Alhamdulillah, berarti tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai ya. Kalian bisa menguasai materi tentang membuat peta konsep dan membuat gagasan pokok isi buku ya dalam KD 417, yaitu membuat peta konsep atau alur buku fiksi dan non fiksi yang dibaca ya. Alhamdulillah, berarti kalian sudah memahami ya. Untuk tugas berikutnya, Bapak akan memberikan kalian PR, yaitu kalian membaca buku tentang menelaah unsur buku fiksi dan non fiksi yang dibaca ya. Kalau tadi membuat peta konsep dan juga membuat gagasan pokok isi buku, nah sekarang kalian akan diberikan PR untuk menelaah unsur buku fiksi dan non fiksi. Itu di pertemuan berikutnya. Siap, Reni, Ririn, dan Parlan serta Japier? Iya, Pak. Iya, baik. Alhamdulillah. Iya, siap, Pak. Ya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Reni, Ririn, Mary, Parlan, Japier. Kemudian tadi ada Yasmin ya, karena kuotanya habis dia tidak bisa mengikuti. Serta Mary, baterainya habis tadi ya. Terima kasih banyak atas kerjasama dan partisipasinya dalam pembelajaran Zoom meeting ini. Kalau kemarin-kemarin kan kita menggunakan Google Meeting, alhamdulillah kedua aplikasi ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran daring berikutnya karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan semuanya sehat, terhindar dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Bapak tutup pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak akhiri ya pertemuan hari ini semuanya. Bapak akan tutup. Terima kasih banyak.